Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, karena kemurahan Tuhan ya, kita boleh ada di tempat ini, kita boleh berjumpa satu dengan yang lain, terlebih kita mempersiapkan hidup kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, berjumpa dengan Raja di atas segala Raja. Puji nama Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita, kita semua tundukkan kepala, nanti dengan kasih Kristus, Ibu Ari akan pimpin kita dalam doa. Segala puji syukur hormat hanya bagimu. Haleluya. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini Tuhan, kesempatan yang sungguh berharga ini Tuhan. Kalau Engkau masih memberikan kami waktu yang terbaik untuk kami boleh datang ke dalam rumah-Mu, membawa korban syukur kami di hadapan-Mu, karena Tuhan baik dalam hidup kami. Karena semua yang sudah Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, sebelumnya kami mohon kiranya Engkau mengampuni setiap kami, kuduskan layakan setiap kami Tuhan, untuk membawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, baik kami para pelayan-Mu yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini, juga umat-umat-Mu Tuhan, Kau urapi Tuhan tanpa terkecuali, supaya benar-benar kami boleh merasakan hadirat Tuhan ada, hadirat Tuhan mengalir mengurapi kami semua. Ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Bahkan hamba-Mu Tuhan yang telah Engkau kirim Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu buat kami. Engkau urapi, Engkau pakai dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, agar firman yang disampaikan benar-benar Tuhan dari Engkau sendiri, yang ingin Tuhan memperlengkapi kami gereja-Mu menjadi lebih sempurna lagi. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan pimpin sertai mereka, tibakan di tempat ini Tuhan, di gereja-Mu dengan selamat tanpa kurang suatu apapun, supaya umat-umat-Mu dapat menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan, dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan naikkan satu lagu puji. Kaulah damai di hatiku Tuhan, Engkau penolong yang setia, dan biarlah hanya kemuliaan itu bagi Engkau, dan bila setiap pujian sembah kami itu kami naikkan hanya bagi-Mu. Terima kasih. Haleluya. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah. Ku selalu menantimu untuk memulihkanku, dengan hatiku menyembah, bermazmur bagi-Mu. Bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Ku kagum dan senang padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu, hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Kini ku sembah Bapa-Ku yang ku cinta. Engkaulah damai bagi setiap kami Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena kemurahan Tuhan kita ada sampai saat ini. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu mengasihi dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kita ada di tempat ini, satu hati kita yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Satu hati kita sepakat untuk kita bawa korban syukur yang terbaik. Karena kami percaya, kita sudah terima yang terbaik dari Tuhan. Karena itu mari, saya rindu setiap kita nyanyikan lagu pujian ini. Kemuliaan itu hanya bagi Engkau Tuhan. Kemuliaan itu hanya bagi Engkau Yesus. Karena tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Tetapi hanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, kita menjadi biji matanya yang Dia senantiasa mengasihi dan menghargai setiap kita. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Kita mau menikmati lagu ini. Kita nyanyi pakai hati kita. Tuhan terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu. Hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Kini ku sembah Bapa-Ku yang ku cinta. Kembali kita nyatakan, hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu kemuliaan. Inilah pujian kami Tuhan, hanya bagi Engkau. Setiap pujian kami, setiap sembah kami, Kau layak Tuhan. Bapa-ku cari Kau layak Tuhan. Kami sujud di hadapan-Mu. Amin, amin. Hanya bagi-Mu pujian. Kini ku sembah Bapa-Ku yang. Nyanyikan lagu ini lebih lagi, lebih lagi. Hanya bagi-Mu
Naikkan sembah baginya. Haleluya. Haleluya. Kami mau naikkan sembah, pujian dan hormat bagimu. Sebab Engkaulah Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau yang layak terima pujian. Haleluya. Sembah bagi Raja mulia, kemuliaan hanya bagi Engkau. Ia Allah yang besar dan mulia. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan Tuhan hadir di sini. Kemuliaan Tuhan hadir di sini. Haleluya. Terima kasih. Kami naikkan sembah bagimu ya Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Yang terbaik bagimu, yang mulia bagi Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Kemuliaan bagi Engkau, pujian bagi Engkau. Ini sembah kami, ini pujian kami, ini syukur kami. Kami bersujud di hadapan Tuhan. Kami mau naikkan yang terbaik Tuhan. Biar kata sini kalau hoi sikit. Pokoknya kata sini deh kialah hoi sekialah sikit. Biar kata sini deh kialah belalai sekois. Ora kata sini deh kialah bayar sih. Ora kata sini deh kialah boy alis sikit. Kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu melanda setiap kami. Memulihkan setiap jiwa kami Tuhan. Jiwa yang haus, jiwa yang lapar. Jiwa yang meninggikan nama-Mu Tuhan. Dengan hati yang penuh syukur kami menghampiri hadirat-Mu. Sebab kami percaya Engkau Bapa yang mengasihi dalam kehidupan setiap kami. Ya kata siki di kela boy siki. Kau kata siki di kela boy siki. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di sini. Dan kami siap Tuhan mempersembahkan semua yang terbaik hanya bagi Engkau. Sebab hanya Engkaulah Tuhan dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memuji meninggikan nama-Mu lebih lagi. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Senang berjumpa dengan warga surga, amin. Yang diberkati Tuhan, amin. Yang disayang Tuhan, terlebih lagi yang mengasihi Tuhan, amin. Haleluya. Kita akan nyanyikan satu lagu pujian. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Tuhan dan Raja
Sebentar ya. Kita ini adalah satu di dalam Tuhan. Amin. Bukan kebetulan, kita juga disatukan sebagai satu jemaat GPDI Alpha Omega Bangsal-Sari. Betul? Kita keluarga? Amin. Warga kerajaan surga? Amin. Amin, haleluya. Ada kata-kata bergandengan tangan, digandeng dong ya. Ini kan kita keluarga, digandeng ya. Nanti kalau digandeng, kalau waktu bergandengan tangan jangan cuma gini ya. Kita tunjukkan, kita ini warga surga, tempatnya di atas bukan di bawah ya. Bergandengan tangan gitu ya. Nah, mari kita satukan hati kita naikkan pujian kita yang terbaik ya. Percaya, Tuhan itu ada di sini. Tuhan senang kalau kita itu nyanyinya dengan sukacita ya. Puji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini ya, satukanlah hati kami, kita satukan hati kita ya. Amin. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Ayo digandeng ya, digandeng. Bergandengan tangan dalam satu kasih, amin. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih, amin, di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan. Katakan keluarga kerajaan, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi, keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, di mana ada kerukunan, di mana ada persatuan, ke sana Tuhan memerintahkan. Memerintahkan apa? Berkatnya, amin. Percaya Tuhan saat ini memerintahkan berkat buat kita di tempat ini, amin. Amin. Percaya ya, kita nyanyikan satu lagu pujian. Berbahagialah orang yang takut padamu. Kita percaya orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Amin. Dia akan menikmati
kita adalah orang-orang yang berbahagia saat sore hari ini. Amin. Mari ya, berkat yang kita terima dari Tuhan jangan di-keep buat kita sendiri, tapi kita bagikan ya. Biar tempat ini ya, semua yang datang tanpa terkecuali, semua diberkati Tuhan. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi. Amin. Amin. Ayo ya, semua tangannya diangkat. Dua-duanya kalau bisa ya. Biar semakin banyak yang kita tabur, semakin banyak yang kita tuai. Curahkan berkat. Semangat yuk. Curahkan mujizatmu. Curahkan kedahsyatanmu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu. Curahkan kuasa-Mu. Curahkan kemuliaan-Mu. Oh Yesusku. Sekali lagi, yuk. Curahkan berkat-Mu. Curahkan mujizat-Mu. Amin. Curahkan kedahsyatanmu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu. Curahkan kuasa-Mu. Curahkan kemuliaan-Mu. Oh Yesusku. Amin. Amin. Curahkan berkat-Mu. Curahkan mujizat-Mu. Curahkan kedahsyatanmu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu. Curahkan kuasa-Mu. Curahkan kemuliaan-Mu. Oh Yesus, curahkan kemuliaan. Curahkan kemuliaan-Mu. Oh Yesusku. Sekali lagi. Curahkan kemuliaan-Mu. Oh Yesusku. Amin. Haleluya. Dipersilakan dulu. Saya memberi waktu dan kesempatan bagi kaum wanita untuk menaikkan pujian. Dipersilakan. Selama hamba masih bernafas, hamba tetap jadi pengerjahu. Jikalau nyawaku terlepas, memandang wajah Tuhanku. Selama hamba masih bernafas, hamba tetap jadi pengerjahu. Jikalau nyawaku terlepas, memandang wajah Tuhanku. Selama hamba masih bernafas, hamba tetap jadi pengerjahu. Jikalau nyawaku terlepas, memandang wajah Tuhan. Selama hamba Masih bernafas, hamba tetap jadi pengerjahu. Jikalau nyawaku terlepas, memandang wajah Tuhan. Sebentar ya, ini ada permintaan dari Ibu Gembala. Mohon semuanya untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Karena kita sama, kita di sini sama semua, kita hamba-hamba Tuhan yang diberkati Tuhan. Yuk kita nyanyi lagu ini. Selama hamba masih bernafas, hamba tetap jadi pengerjahu. Jikalau nyawaku terlepas, memandang wajah Tuhanku. Selama hamba masih bernafas,
Puji nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Kembali saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau baca ayat sepekan kita. Hitungan ketiga kita baca 2 kali. 2, 3. Yesaya 35 ayat 3. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Yesaya 35 ayat 3. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Amin. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan siapkan hati kita untuk kita ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa lewat setiap firman ada jawaban yang akan kita terima. Lewat setiap firman ada pelita yang Tuhan beri untuk kita menapaki hari-hari kita ke depan. Di dalam persatuan, satu di dalam keluarga, satu di dalam gereja. Kita percaya berkat yang dari tempat maha tinggi itu akan mengalir dalam setiap kita yang hadir pada saat ini. Saya rindu kita menyanyikan satu lagu pujian yang menyatakan bahwa kita itu punya Tuhan yang besar. Tuhan yang di dalam firman-Nya menyatakan bahwa Dia sanggup membelah laut. Dia sanggup menenangkan badai. Dia sanggup membangkitkan orang mati. Percayalah, Tuhan yang sama itulah yang Tuhan kita sembah saat ini. Dia sanggup. Dia sanggup menyelesaikan setiap masalah kita. Menenangkan setiap badai yang mungkin terjadi dalam hidup setiap kita, dalam keluarga kita. Dan Dia masih sanggup melakukan mujizat. Asal kita tetap percaya dan terus berharap. Tetap satu di dalam Tuhan. Saya rindu mungkin yang hadir bersama keluarga boleh bergandengan tangan. Atau bersama dengan teman-teman seiman sebelah. Kita nyanyikan lagu ini. Kita percaya di dalam kesatuan itu ada mujizat. Di dalam kesatuan ada kemurahan Tuhan yang Tuhan akan beri. Amin. Mari bergandengan tangan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Percaya hebatnya tantanganku, tapi jauh lebih hebat Tuhan di dalam hidupku. Amin. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam kelemahanku
Saya beri waktu dan kesempatan buat sidang jemaat yang ada tempat ini untuk menaikkan doa, pergumulan. Percaya Tuhan hadir di sini. Di dalam hadiratnya ada pertolongan yang indah tepat pada waktunya. Percayalah, Tuhan yang sama, Tuhan yang kuasanya besar, lebih hebat dari apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan yang masih sanggup menolong. Meskipun mungkin sudah tidak ada jalan keluar bagi kita, tetapi masih ada jalan di dalamnya. Sehingga akan nyanyikan lagu pujian ini. Setiap jemaat boleh naikkan apa yang jadi pergumulanmu. Tak percaya Tuhan sanggup menolong hidupmu. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai. Kami percaya Kau ada di sini. Mustahil Kau tahu setiap pergumulan hidup kami. Dan kami tahu kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang sanggup menolong hidup kami. Apapun setiap tantangan kami tidak akan pernah melebihi Engkau. Kau membuat mujizat sejati. Buat setiap kita. Buat setiap kita. Kita yang percaya bahwa saat ini Tuhan sudah tolong dalam hidup kita. Saat ini mujizat sudah terjadi di tempat ini. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang besar. Kita sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Amin. Ku terima saran kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Amin. Ku terima saran kemenangan darimu. Katakan, ku terima Tuhan, ku terima saran kemenangan darimu. Sekali lagi dengan iman terima, ku terima saran kemenangan darimu. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita yang besar, Tuhan yang kuasa, yang sudah melakukan mujizat dalam hidup setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Kami bangga kami bisa menjadi anak-Mu, biji mata-Mu. Tuhan yang senantiasa perhatikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur semua hanya karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkat keselamatan, itulah anugerah yang terindah, anugerah yang terbesar dalam kehidupan kami. Tapi kami yakin di tempat ini Tuhan, mujizat yang lain pun Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Yang datang dengan beban berat, yang letih lesu. Tuhan mungkin ada yang sakit, kami percaya kami pulang
kami tidak sama dengan ketika kami datang. Kemenangan itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Mujizat Allah sudah terjadi dalam kehidupan kami. Pemulihan Tuhan sudah kerjakan dalam segala bidang kehidupan kami. Pemulihan hati kami, pemulihan keadaan kami Tuhan. Masa depan kami Tuhan, kami percaya Tuhan sudah kerjakan buat kami. Karena itu Tuhan, hati kami limpah dengan syukur di hadapan-Mu. Dan bila lewat setiap pujian kami, itu boleh naik di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sekarang Bapa, tiba saatnya kembali kami akan dengar suara-Mu Tuhan. Terima kasih kalau kami masih boleh mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kami. Firman yang akan mendidik kami, mengajari kami, menuntun langkah kami ke depan. Untuk kami terus Tuhan menapaki hari-hari kami. Kami percaya firman yang memberkati dalam kehidupan kami boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau berkarya di tempat ini. Roh Kudus, Engkau berkarya dalam kehidupan hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan. Biarlah urapan Allah terus memenuhi, membungkus kehidupan hamba-Mu. Bahkan memenuhi, mengalir dalam setiap kami yang hadir tempat ini Tuhan. Roh Kudus sendiri yang menerangkan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Bahkan terlebih kami bisa menjadi pelaku daripada firman itu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Dan kami akan terima berkat firman-Mu dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Mari sama-sama kita katakan Tuhan Yesus baik. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Puji Tuhan. Haleluya. Senang sekali Bapak Ibu Saudara, saya ada di tengah-tengah keluarga jemaat Tuhan GPDI Alpha Omega Bangsal Sari Jember. Kalau saya ada di tempat ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan Yesus karena memberi kesempatan untuk bisa berbagi berkat lewat firman Tuhan melalui sahabat saya Pastor Peter Haniel. Salam buat terima kasih juga untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Christian Hidayat yang telah mengizinkan saya untuk berbagi berkat sore hari ini. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Hever Maniku. Saya asal dari Blitar, Jawa Timur. Ya, Bapak Ibu kalau mendengar kota Blitar, di sana ada proklamator kita, ya, makam proklamator kita Bung Karno ada di sana. Siapa tahu Bapak Ibu Saudara bermain di Blitar bisa hubungi saya. Nanti saya akan menjadi tour guide-nya Bapak Ibu ya. Kita kan saudara di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sore ini senang sekali semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat Tuhan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ada tema yang diberikan pada sore hari ini tentang unity. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya apa yang Tuhan beri kepada gereja ini, GPDI Alpha Omega, tidak kebetulan. Karena hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat iblis sedang mau merusak yang namanya unity. Setan tidak suka yang namanya persatuan. Ketika di dalam sebuah keluarga, di dalam sebuah gereja, di dalam sebuah warga, negara, kota, ada yang namanya perpecahan. Iblis akan bekerja di situ dan membuat kita terpecah belah. Itu sebab Bapak Ibu Saudara, Yesus datang ingin mempersatukan. Siapa yang dipersatukan? Kita. Dengan siapa? Dengan Bapa di sorga. Karena dosa kita terbuang, kita terpisah dari Bapa. Itu sebab unity itu sangat penting Bapak Ibu. Persatuan itu sangat penting. Sore ini Bapak Ibu Saudara kita akan belajar, kita akan melihat tentang persatuan yang dimaksudkan oleh Alkitab. Dan ayat yang saya angkat sudah disinggung oleh pemimpin pujian. Mungkin dalam 3 minggu ini Bapak Ibu membaca juga ayat-ayat tentang kerukunan dalam persaudaraan. Tidak ada salahnya sekali lagi kita akan membaca ayat ini. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai yang ketiga dikatakan demikian firman Tuhan. Saya akan membaca, Bapak Ibu Saudara akan mengikuti dari Alkitab.
gadget atau bisa mengikuti dari LCD yang ada. Mazmur 133 ayat yang pertama, nyanyian siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bapak Ibu, dalam terjemahan New King James Version dituliskan well together in unity. Ya, suatu yang indah dalam kebersamaan kalau terjadi sebuah persatuan. Ayat yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat ketiga, seperti embun gunung Hermon turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, suatu ayat yang indah yang pemazmur tulis bahwa sungguh alangkah baik, sungguh alangkah indah kalau kita hidup dalam sebuah persatuan. Hidup dalam sebuah unity. Bapak Ibu Saudara, kerukunan, persatuan, persaudaraan, unity bukan hanya memberi pengertian yang sederhana. Tetapi dari ayat yang kita baca, dalam ayat ini persatuan, unity itu digambarkan dengan dua hal. Kita akan belajar Bapak Ibu pada sore hari ini. Mungkin sudah pernah mendengar khotbah tentang ini, tetapi firman Tuhan itu harus diulang-ulang dalam hidup kita. Amin. Supaya firman Tuhan itu tidak berlalu begitu saja, tapi menjadi rema di dalam kehidupan kita. Persaudaraan, kerukunan, persatuan tidak hanya sekedar memiliki arti yang simpel. Hanya berjabat tangan, hanya bergandeng tangan, itu baik Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam Mazmur 133 ada dua hal yang digambarkan tentang unity. Yang pertama kita akan lihat Bapak Ibu. Ayat yang kedua. Ternyata hidup dalam persatuan seperti ini. Ayat yang kedua, seperti minyak yang baik. Bapak Ibu Saudara, Alkitab jelas sekali menggambarkan kalau kita hidup rukun bersama itu seperti minyak yang baik. Dalam terjemahan bahasa Inggris Bapak Ibu dituliskan the precious ointment. Suatu minyak yang bagus, yang mahal, dan minyak itu untuk pengurapan. Harun imam besar dan anak-anaknya tidak boleh diurapi dengan minyak sembarangan. Harus diminyaki, harus diurapi dengan minyak urapan yang kudus. Dan itulah yang dimaksud oleh Alkitab tentang unity. Jadi Bapak Ibu kita akan belajar. Kerukunan yang dimaksud oleh Alkitab itu seperti minyak urapan. Coba kita akan melihat Bapak Ibu dalam perjanjian lama apa minyak urapan itu. Keluaran 30 ayat 23 sampai ke 33. Sampai ayat ke-30. Keluaran 30 ayat ke-23 dimulai. Ini firman Allah, firman Tuhan kepada bangsa Israel. Dikatakan demikian ayat 23. Ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal dan kayu manis yang harum setengah dari itu yakni 250 sikal dan tebu yang baik 250 sikal dan kayu teja 500 sikal ditimbang menurut sikal kudus dan minyak zaitun 1 hin. Ayat 25 perhatikan. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus. Suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum. Meja dan segala perkakasnya. Kandil dengan perkakasnya dan mezbah pembakaran ukupan. Mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau juga harus mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Bapak Ibu perhatikan di ayat yang kita baca.
Bagaimana dijelaskan membuat minyak urapan itu? Apa yang membuat minyak urapan itu bisa menjadi kudus? Sehingga mempunyai harga yang luar biasa mahal. Bapak Ibu perhatikan tadi yang ayat yang kita baca. Yang membuat minyak biasa menjadi minyak kudus, minyak urapan adalah percampuran. Apa yang dicampur Bapak Ibu sudah dijelaskan tadi. Kita sudah membaca dari ayat 23. Ada bahan rempah-rempah. Dituliskan ada mur, ada kayu manis, ada tebu, ada kayu teja, ada minyak zaitun. Dengan takaran tertentu diolah oleh ahlinya lalu dicampur. Ketika rempah-rempah itu dicampur, Alkitab mengatakan jadilah minyak urapan. Coba perhatikan Bapak Ibu, mur salah satu bahan dari minyak urapan. Mur tidak bisa dikatakan minyak urapan. Walaupun mur adalah bahan dasar minyak urapan, kalau mur tidak mau dicampur dengan yang lain. Minyak zaitun tidak bisa dikatakan minyak urapan kalau minyak zaitun itu tidak dicampur dengan rempah-rempah yang lain. Minyak urapan terjadi ketika campuran dari sekian banyak bahan pilihan dengan takaran yang sudah ditentukan dicampur menjadi satu. Minyak urapan itu terjadi kalau semua bahan-bahan itu dicampur menjadi satu. Bapak Ibu, firman Tuhan menuliskan demikian untuk kita pelajari. Ternyata Bapak Ibu Saudara, minyak urapan terjadi ketika kita mau. Ketika kita mau berkontribusi dalam sebuah takaran yang kita punya dan Roh Kudus mencampur semuanya, itulah terjadi pengurapan Tuhan yang luar biasa. Dan itulah yang dinamakan unity. Jadi persatuan, persaudaraan mempunyai arti yang Alkitab definisikan luar biasa. Tidak hanya sekedar memperhatikan, tidak hanya sekedar mengasihi walaupun itu diharuskan dan diperintahkan kepada kita. Tapi Bapak Ibu perhatikan dalam Mazmur 133. Hidup rukun bersama itu seperti minyak urapan. Minyak urapan itu mahal harganya dan minyak urapan itu kudus. Sesuatu yang tersentuh dengan minyak urapan akan menjadi kudus. Tapi proses pembuatan minyak urapan itu terdiri dari rempah-rempah biasa. Dan rempah-rempah itu dicampur menjadi satu, jadilah minyak urapan. Jadi kalau rempah-rempah itu berdiri sendiri Bapak Ibu, tidak pernah terjadi namanya minyak urapan. Tapi kalau rempah-rempah itu dicampur menjadi satu, terjadilah minyak urapan. Itulah yang namanya persatuan. Kita di sini mewakili tiap unsur bahan minyak urapan. Kita bagian dari rempah-rempah yang akan dicampur. Kita menjadi bahan minyak urapan itu dan harus dicampur dan harus berkontribusi, maka akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti prinsip ini, ternyata Bapak Ibu, kita semua yang ada sore hari ini, kita ini mewakili dari bagian rempah-rempah minyak urapan. Adakah kita punya kerelaan kita dicampur menjadi satu Bapak Ibu? Kalau kita bertahan pada diri sendiri, saya tidak mau dicampur. Mur tidak mau dicampur minyak zaitun. Mur tidak mau dicampur dengan kayu teja. Tidak pernah terjadi minyak urapan yang begitu luar biasa. Tidak akan ada yang namanya dikatakan persatuan. Persatuan Alkitab mengatakan ketika terjadi sebuah percampuran. Ada kerelaan hati kita untuk kita dijadikan satu di dalamnya bersama-sama. Terjadilah sesuatu yang dahsyat. Seperti minyak urapan. Sesuatu yang disentuh oleh minyak urapan berubah menjadi kudus. Ini hal yang luar biasa yang bisa terjadi di dalam sebuah persatuan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti prinsip ini, apa yang Alkitab ajarkan kepada kita, maka kita akan sadar Bapak Ibu. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita memerlukan orang lain. Amin.
Haleluya. Kita diciptakan sebagai makhluk sosial, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan seseorang, membutuhkan yang lain dalam hidup kita. Karena kita adalah bagian unsur-unsur yang menghasilkan minyak urapan itu. Dengan segala kerendahan hati kita harus sadar Bapak Ibu. Kita adalah bagian minyak urapan yang harus mau dicampur dengan yang lain. Maka terjadilah minyak urapan yang dahsyat luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan demikian. Kita diciptakan oleh Tuhan. Setiap orang itu mempunyai kelebihan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu kalau mendengar seorang jenius yang bernama Albert Einstein. Dia mengatakan demikian Bapak Ibu. Everybody is genius. Dia katakan setiap orang itu jenius. Dia sadar Bapak Ibu bahwa ciptaan manusia itu diciptakan mempunyai kelebihan yang luar biasa. Saya punya kelebihan yang tidak dipunya oleh Pastor Peter Haniel. Pastor Peter Haniel punya kelebihan yang tidak ada pada saya. Bapak Ibu yang ada sore hari ini punya kelebihan yang tidak ada di Bapak Gembala. Bapak Gembala, Ibu Gembala punya kelebihan yang tidak ada pada Bapak Ibu Saudara semuanya. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kalau kita sadar setiap kita punya kelebihan dan kita mau hidup di dalam unity, di dalam persatuan, itu dahsyat Bapak Ibu. Karena kita juga punya kekurangan, tapi setiap kelebihan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita akan menutup segala kekurangan. Amin. Haleluya. Bayangkan Bapak Ibu. Kita punya kelebihan bisa menutupi kekurangan orang lain. Bapak Ibu, gereja GPDI Alpha Omega Bangsal Sari akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, beberapa tahun yang lalu sebelum COVID, mungkin 5 tahun sebelum COVID, kalau Bapak Ibu senang mengikuti olahraga badminton, Cina itu sangat mendominasi Bapak Ibu. Ya, Indonesia tidak berkutik dengan negara Cina. Ketika ditanya seorang pelatih yang terkenal, Bapak Ibu ditanya, bagaimana rahasianya bisa menghasilkan atlet-atlet yang luar biasa. Pelatih ini menjawab dengan begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia jawab gini, kalau saya menemukan seorang atlet punya kelebihan smash yang kuat, tapi backhandnya lemah, Bapak Ibu Saudara dia katakan demikian, saya tidak akan capek-capek untuk melatih backhand. Backhand itu pukulan samping Bapak Ibu. Ya, dia akan latih kelebihannya di smashnya. Lalu untuk menutupi kelemahan backhand, dia akan cari Bapak Ibu seorang yang kuat pukulan backhandnya dijadikan pemain ganda. Saya menangkap seperti ini Bapak Ibu. Ketika pelatih ini bisa melihat kelebihan seseorang yang dapat menutupi kekurangan orang lain, dijadikan satu, wah ini menjadi pasangan yang top, yang susah dikalahkan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sadar orang lain punya kelebihan, orang lain juga punya kekurangan, kita punya kelebihan, kita juga punya kekurangan, saling menutupi, hidup di dalam persatuan, itu akan menghasilkan seperti minyak urapan Bapak Ibu. Minyak urapan yang dahsyat yang mengurapi Harun sebagai imam besar dan anak-anaknya sebagai imam untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, hidup di dalam unity berarti hidup seperti minyak urapan. Ketika kita disebut minyak urapan, jika semua unsur-unsur itu dicampur menjadi satu. Setiap kita mau berkontribusi yang baik dengan apa yang kita punya. Berarti Bapak Ibu rempah-rempah yang biasa seperti mur, kayu manis, kayu teja, tebu, minyak saut. Dibuat Tuhan menjadi next level. Dibuat Tuhan menjadi minyak urapan dari bahan yang biasa. Menjadi bahan yang luar biasa namanya minyak urapan. Mengurapi para imam besar dan raja. Itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita Bapak Ibu. Jika kita ingin dibawa Tuhan naik, next level, sadar Bapak Ibu,
kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus punya kerelaan hati untuk bisa dicampur dengan yang lain oleh kuat kuasa Roh Kudus. Supaya apa Bapak Ibu? Ketika ada percampuran, terjadilah minyak urapan. Dan minyak urapan itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu sadar, kita adalah kelompok minoritas. Betul ya Bapak Ibu? Kita harus akui, hari-hari ini kelompok kita ditindas. Kita banyak mendengar banyak gereja yang ditutup. Waktu ibadah dipaksa, dibubarkan. Bapak Ibu Saudara, kita adalah kelompok minoritas. Itu sebab persatuan kita harus kuat. Yang percaya katakan amin. Kita harus saling mendoakan, kita harus saling mensupport. Bukan sebaliknya Bapak Ibu. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling menyalahkan. Tapi lihat Bapak Ibu, kita harus hidup di dalam persatuan. Ketika kita melihat saudara kita salah, ketika melihat saudara kita jatuh, bukan kita menghakimi Bapak Ibu. Tugas kita mendoakan mereka. Bukan berarti kita kompromi dengan kesalahan mereka, bukan Bapak Ibu. Tetapi jangan sampai kita menghakimi. Alkitab mengatakan, berpesan dengan jelas sekali, jangan menghakimi. Tugas kita Bapak Ibu, mendoakan. Amin. Disitulah akan terjadi sebuah persatuan yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita saling menghakimi, saling menjatuhkan. Bapak Ibu, kita adalah kelompok minoritas. Musuh sedang mengintai kita. Setan sedang mengintai kelemahan kita. Di mana celah untuk kita dihancurkan? Di mana? Ketika kita saling menyalahkan. Ketika tidak ada persatuan. Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang bernama Abraham. Dia mempunyai keponakan bernama Lot. Para gembala Abraham dan para gembala Lot berantem. Bapak Ibu. Rebutan air. Abraham sebagai orang yang sangat diurapi Tuhan dan bijaksana. Dia panggil Lot dalam Kejadian pasal 13. Dia katakan, Lot jangan berantem ya. Kita ini kerabat. Alkitab mengatakan demikian. Bisa dikatakan kita ini saudara. Jangan berantem ya. Karena waktu itu orang Feris, orang Kanaan sedang mengintai mereka. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hidup di dalam pertengkaran dan perpecahan, ternyata musuh sekeliling itu mengintai kita. Itu sebab hari ini firman Tuhan berbicara tentang persatuan. Di mana ada persatuan Bapak Ibu, ada sesuatu yang dahsyat. Tapi Bapak Ibu perhatikan, ada yang bisa merusak minyak urapan itu. Apa itu? Coba kita lihat Bapak Ibu, Pengkhotbah 10 ayat yang pertama. Ada sesuatu yang ingin merusak minyak urapan itu. Pengkhotbah 10 ayat yang pertama. Dikatakan demikian. Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Yang membuat rusak apa Bapak Ibu adalah lalat yang mati. Setan di dalam Alkitab disebut Beelzebul. Bapak Ibu, Beelzebul itu artinya dewa lalat. Ada juga Bapak Ibu dalam bahasa lain setan itu disebut juga namanya diabolos. Ya, jadi yang suka bolos kira-kira Bapak Ibu pengikutnya siapa gitu ya. Setan itu namanya diabolos. Beelzebul itu adalah dewa lalat Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu dalam Pengkhotbah pasal 10, hal mengurapi itu menjadi tradisi pekerjaan para gembala di daerah Timur Tengah. Karena ada masanya Bapak Ibu ada lalat yang luar biasa terutama waktu musim panas. Lalat itu luar biasa dan tempat yang paling favorit dari lalat itu adalah telinga dari domba. Karena di dalam telinga ini ada agak lembab Bapak Ibu. Lalat akan masuk ke telinga untuk apa? Untuk bertelur. Itu sebab tugas dari gembala waktu itu harus rajin mengurapi kepala domba. Supaya lalat itu tidak masuk dalam telinga para domba. Tetapi kalau sudah ada yang masuk, Bapak Ibu Saudara, lalat itu akan bertelur. Ketika sudah menetas, ada yang bisa keluar,
ada yang masuk ke dalam telinga. Ketika lalat itu masuk ke dalam telinga, Bapak Ibu, domba ini akan mengalami gatal sekali di dalam kepalanya. Itu sebab kalau sudah terjadi demikian, orang-orang biasanya menyebutkan domba gila. Karena dia akan membenturkan kepalanya karena di dalamnya itu terasa sangat sakit, terasa sangat gatal karena ada sesuatu yang masuk sampai ke otak. Bisa-bisa dia membenturkan ke batu sampai mati domba ini. Itu sebab gembala itu harus sering mengurapi. Nah, Bapak Ibu, mengapa lalat yang mati bisa merusak unity, bisa merusak minyak urapan? Perhatikan Bapak Ibu. Karena Beelzebul, dewa lalat ini, kerjanya masuk ke dalam telinga kita, selalu membisikkan hal-hal yang busuk yang bisa menyebabkan perpecahan. Ternyata Bapak Ibu, di tengah-tengah kekuatan unity, setan itu tidak pernah diam untuk merusak di dalamnya. Dikatakan lalat yang mati itu merusak minyak urapan. Merusaknya gimana? Cara kerjanya gimana? Setan selalu membisikkan kepada kita di telinga suara-suara yang busuk. Yang belum tentu kebenarannya, Bapak Ibu, terkadang kan kita cepat mendengar, lalu cepat kasih komentar. Jujur ya Bapak Ibu, begitu ya hidup kita ya. Termasuk saya kan. Kita mendengar tanpa kita olah, tanpa kita cari data, langsung kita menghakimi. Bang, 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 bang. Itu cara kerja setan untuk merusak perpecahan. Ketika itu sudah terjadi perpecahan Bapak Ibu. Dan setan kerjanya selalu membisikkan hal-hal yang busuk di telinga kita. Sehingga ketika kita mendengar hal itu, mulut kita mengatakan sesuatu yang bisa menyakitkan sehingga terjadi yang namanya perpecahan. Bapak Ibu Saudara, ketika Yudas saat melakukan perjamuan terakhir bersama dengan Yesus, coba Bapak Ibu cek di dalam Alkitab. Alkitab menulis, setan membisikkan sesuatu di dalam telinga Yudas. Karena Yudas mengizinkan suara itu masuk, dia tinggalkan perjamuan itu. Dia mengkhianati Yesus. Jadi Bapak Ibu, kerja setan itu selalu membisikkan sesuatu di telinga kita. Itu sebab Bapak Ibu Saudara, pesan firman Tuhan sore ini, perbanyak dengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, kalau tidak memperbanyak mendengar firman Tuhan, akan ada suara dari setan yang terus akan membisikkan di telinga kita. Saya mau mengajak jemaat Tuhan GPDI Alpha Omega Bangsal Sari Jember. Perbanyak mendengarkan firman Tuhan. Perbanyak baca Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Alkitab adalah firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan, di dalamnya adalah isi hati Tuhan tercurah dalam seluruh Alkitab. Bapak Ibu ingin mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak mengatakan suara Tuhan yang audible itu sesat, tidak Bapak Ibu. Cara kerja Tuhan itu bermacam-macam, tidak bisa dibatasi oleh manusia. Ada kalanya dia bisa berbicara secara audible, terdengar di telinga kita. Tapi Bapak Ibu, Tuhan sudah memberi Alkitab. Di dalamnya adalah suara Tuhan. Bapak Ibu ingin mendengar suara Tuhan, Bapak Ibu harus baca Alkitab. Amin. Amin. Bapak Ibu harus baca Alkitab. Bapak Ibu bagaimana mau mengerti janji Tuhan? Bagaimana mau mengerti kehendak dan rencana Tuhan kalau Bapak Ibu tidak mau membaca Alkitab? Hari ini teknologi mempermudah kita. Ya. Kalau yang sudah usia lanjut mungkin membaca Alkitab buku ini kan susah ya. Terlalu kecil hurufnya, HP bisa digunakan. Di dalamnya ada aplikasi Alkitab untuk kita baca Alkitab. Disitulah kita akan mengetahui isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saya mau katakan Alkitab kita ini mahakarya yang luar biasa. 66 kitab ditulis 40 penulis. Di 3 benua, 13 negara,
kurun waktu penulisannya 1500 tahun, 40 penulis dari latar belakang yang berbeda. Penulisnya ada yang backgroundnya hakim, nabi, raja, cendekiawan, politikus, tukang pajak, kaya, miskin, semua profesi, sehingga gaya tulisannya berbeda-beda. Tetapi Bapak Ibu, walau dipisahkan oleh waktu, mereka tidak pernah kenal, 40 penulis itu tidak pernah kenal satu dengan yang lainnya. Beda zaman penulisannya, beda situasi, terpisah oleh jarak. Satu tema sentral yang dituliskan di dalam Alkitab, penebusan umat manusia lewat karya salib Kristus. Dan semua tertulis di dalam Alkitab kita. Amin. Haleluya. Ini mahakarya yang luar biasa Bapak Ibu. Masih baca Alkitab Bapak Ibu Saudara? Masih baca Alkitab? Saya mengajak Bapak Ibu, ayo baca Alkitab. Disitulah kita akan mengetahui. Ketika kita perbanyak membaca Alkitab, kita mendengarkan firman Bapak Ibu, itu akan mempengaruhi hidup kita sehingga menyingkirkan suara-suara yang busuk dari setan. Sehingga apa? Pikiran kita dikuasai oleh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita dengar itu akan terlihat dari apa yang kita ucapkan. Bapak Ibu Saudara, marga saya Maniku Bapak Ibu, karena ayah saya asal Sulawesi Utara. Papa mama saya sudah meninggal Bapak Ibu, jadi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan dan kepercayaan Tuhan, saya meneruskan pelayanan papa saya yang ada di GPDI Theophilus Kota Blitar. Bapak Ibu. Marga saya Maniku asal dari Sulawesi Utara, papa saya Bapak Ibu. Bapak Ibu, di Sulawesi Utara, kalau ada orang yang meninggal itu prosesinya lama Bapak Ibu. Ya berhari-hari, lalu setiap harinya prosesinya itu lama. Saya pernah mengikuti saudara saya ada yang meninggal Bapak Ibu, hari itu dikubur, ibadah jam 8 pagi, selesainya jam 4 sore Bapak Ibu. Waduh, semuanya disusun acara, ada keluarga yang bersaksi, keluarga yang menyanyi. Itu menjadi tradisi di Sulawesi Utara Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ada sebuah keluarga bernama Marga Korompis. Ya, Korompis salah satu keluarga ini meninggal, Bapak Ibu, prosesi itu lama. Jadi ada keluarga Korompis dari kota A, kota B, mereka itu harus menyanyi Bapak Ibu. Lalu memberikan kesan pesan terhadap almarhum. Ya, tradisinya seperti itu. Dan sepanjang ibadah Bapak Ibu, pemimpin pujian, pemandu acara selalu memanggil keluarga. Korompis, 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 Korompis. Nah, Bapak Ibu, sepanjang acara itu keluarga Korompis banyak sekali. Terdengar sering Korompis. Nah, waktu hamba Tuhan ingin memberitakan firman, dia ingin membawakan tentang kebangkitan yang hidup dalam 1 Korintus pasal 15. Karena sering mendengar Korompis, dia salah ngomong Bapak Ibu. Dia katakan, mari Bapak Ibu Saudara kita buka 1 Korintus 15. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia dengar sepanjang waktu berjam-jam Korompis, 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 Korompis. Waktu dia ngomong keluarnya Korompis, bukan Korintus Bapak Ibu. Kenapa? Apa yang kita dengar itu berpengaruh dengan apa yang keluar di mulut kita. Kemarin Bapak Ibu, waktu tim sepak bola kita menorehkan sejarah emas di Asian Games ya. Saya lihat Bapak Ibu lalu di TikTok ya, Bapak Ibu Saudara kalau ngikuti TikTok itu kan ada highlightnya ya. Ada highlight kemenangan dari tim Indonesia sepak bola di Asian Games yang mendapatkan emas. Nah, backgroundnya di TikTok itu kan ada lagu kan ya Bapak Ibu ya. Lagunya seperti ini kalau nggak salah. Ditinggalin pacarku, diputusin pacarku, gitu ya lagunya. Saya lihat klipnya, lihat lagi loh nyanyi ini, lihat lagi nyanyi ini. Wah sering Bapak Ibu ya, lihat di Facebook keluarnya lagu itu dengan klipnya sepak bola yang menang gitu Bapak Ibu ya. Tiba-tiba Bapak Ibu saya waktu mandi, gak sadar saya nyanyi, diputusin pacar. Loh, saya kaget. Kenapa Bapak Ibu? Karena itu yang saya dengar Bapak Ibu. Itu sebab Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak perbanyak dengar firman Tuhan. Amin.
Tiap pagi kita baca Alkitab, kita dengar firman Tuhan. Tiap siang kita baca, kita dengar firman Tuhan. Hari-hari kita dengar firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengucapkan sesuatu yang keluar dari mulut ini, saya yakin dan percaya firman yang keluar dari mulut ini. Amin. Amin. Perbanyak dengar firman Tuhan. Kalau tidak Bapak Ibu, setan akan membisikkan sesuatu yang busuk di dalam hidup kita. Sehingga timbul yang namanya perpecahan. Bapak Ibu, yang namanya perpecahan itu hal yang sangat serius. Coba Bapak Ibu buka dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu, sehati, sepikir. Bapak Ibu, dari ayat ini Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Korintus. Bapak Ibu, karena jemaat ini mengalami berbagai permasalahan. Permasalahan yang sangat besar. Ada perzinahan, percabulan, penyembahan berhala, pengajaran palsu. Tetapi yang pertama kali yang ingin diselesaikan oleh Rasul Paulus adalah soal perpecahan. Sehingga Rasul Paulus memakai kalimat demi nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya permasalahan ini gak boleh dibuat main-main. Paulus mau menekankan permasalahan, ini permasalahan yang serius. Aku menasehati engkau demi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus, supaya tidak ada terjadi perpecahan. Sampai memakai nama Yesus Kristus. Kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu, perpecahan dalam bahasa Yunani memakai kata skismata. Skismata itu artinya koyak, sobek. Bapak Ibu, kalau jemaat terpecah, artinya itu seperti memakai baju yang sobek. Baju sobek bisa dipakai atau tidak Bapak Ibu? Bisa dipakai atau tidak? Bisa. Bisa dipakai. Tapi Bapak Ibu bayangkan, kalau saya berdiri sore hari ini, saya pakai baju sobek. Kira-kira Bapak Ibu pasti mikir, oh obatnya entek iki rasanya ya. Aneh kan Bapak Ibu? Menarik perhatian sih, tapi tanggapannya negatif. Jemaat yang terpecah, keluarga yang terpecah, itu seperti memakai baju sobek. Tiap minggu ke gereja Bapak Ibu, tiap minggu tepuk tangan, keplok-keplok, angkat tangan, nyanyi. Tapi seperti pakai baju sobek, tidak pernah menarik jiwa-jiwa untuk datang kepada Kristus. Itulah perpecahan Bapak Ibu. Kalau terjadi perpecahan di dalamnya, Bapak Ibu, hidup kita, gereja Tuhan, keluarga kita tidak bisa memancarkan kasih Tuhan. Tidak bisa menarik orang lain untuk percaya kepada Tuhan. Kenapa? Terjadi perpecahan. Itu sebab Rasul Paulus begitu serius dalam hal ini. Hendaknya tidak ada terjadi perpecahan, tapi hiduplah dalam persatuan, dalam unity. Tapi ketika terjadi perpecahan, maka mur, kayu manis, tebu, kayu teja, minyak zaitun itu akan jalan sendiri-sendiri. Dan tidak pernah akan terbentuk yang namanya minyak urapan. Tidak menarik, hanya bahan-bahan biasa. Tapi Bapak Ibu, ketika ada kerendahan hati kita, dan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, kita mau dicampur menjadi satu. Bapak Ibu tidak bisa berdiri pada ego kita. Kita katakan, aku minyak zaitun, aku tebu, gak mau dicampur dengan yang lain. Tidak pernah terjadi yang namanya minyak urapan. Tidak pernah terjadi sesuatu yang dahsyat. Tidak pernah ada yang namanya unity Bapak Ibu. Karena persatuan itu seperti minyak urapan. Di mana minyak urapan itu luar biasa. Setiap yang disentuh bisa membuat menjadi kudus. Artinya Bapak Ibu, ketika kita hidup dalam persatuan, itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tapi dengan syarat Bapak Ibu, bagaimana hidup kita mau dicampur
bercampur dengan satu dengan yang lain. Artinya Bapak Ibu, kita juga harus bisa menerima kelemahan orang lain. Kita harus bisa menerima kekurangan orang lain. Kita bisa saling menutupi, saling bekerja sama, hidup dalam persatuan. Seperti minyak urapan yang baik, yang meleleh dari kepala sampai ke jubah Bapak Ibu. Dan itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Roh Kudus yang mempersatukan kita Bapak Ibu. Berikan hati kita, buka hati kita, Roh Kudus masuk. Sama seperti ketika murid-murid Yesus dipenuhkan oleh Roh Kudus. Mereka hidup dalam persatuan untuk memberitakan Injil. Coba kita lihat kisah pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah 1 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian Bapak Ibu. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Perhatikan Bapak Ibu. Ketika Roh Kudus memenuhi murid-murid, murid-murid dipersatukan. Mereka bekerja bersama-sama dalam sebuah pekerjaan yang besar dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Perhatikan Bapak Ibu. Dalam tensis bahasa aslinya, ini bukan berarti begini Bapak Ibu ya. Murid-murid mengerjakan bersaksi dulu di Yerusalem. Ketika Yerusalem selesai, langsung pindah lebih besar lagi ke Yudea. Yudea selesai, lalu ke Samaria. Samaria selesai, baru ke ujung bumi. Tidak Bapak Ibu. Tensis kalimat ayat ini, Bapak Ibu, ketika mereka menjadi saksi di Yerusalem, di saat itu juga mereka menjadi saksi di Yudea. Dan di saat itu juga mereka menjadi saksi di Samaria. Dan di saat itu juga mereka bersaksi sampai ke ujung bumi. Loh bagaimana ini bisa terjadi? Itu bisa terjadi di dalam persatuan Bapak Ibu. Sama-sama mereka bekerja dalam pengurapan Roh Kudus. Dalam ikatan Roh Kudus seperti minyak urapan menjadi satu, dicampur menjadi satu. Mereka bergerak dari Yerusalem bersama-sama di saat itu juga Yudea. Sama saat itu juga di Samaria sampai ke ujung bumi. Bayangkan Bapak Ibu, persatuan itu menghasilkan kerjasama yang luar biasa. Amin, amin. Kalau diselesaikan dulu Yerusalem sampai selesai. Bapak Ibu lihat sampai hari ini, kalau kita cuma mengerjakan Yerusalem gak selesai-selesai. Hari ini mereka masih terus konflik Bapak Ibu. Itu sebab ketika persatuan itu terjadi, bersama-sama bergerak dalam sebuah urapan Roh Kudus dengan kuasa dinamis yang luar biasa. Mengerjakan pekerjaan Tuhan, mengabarkan Injil sampai ke ujung bumi. Dan saya yakin ini bisa terjadi di GBDI Alpha Omega Bangsasari. Haleluya. Amin. Hiduplah dalam persatuan. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita lihat. Persatuan itu seperti apa? Ayat yang ketiga, Mazmur 133. Dikatakan demikian. Hidup rukun bersama. Seperti ayat yang ketiga dikatakan seperti embun gunung Hermon. Yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, persatuan, unity itu digambarkan seperti embun dari Hermon sampai Gunung Sion. Saya mau katakan demikian Bapak Ibu, ini sangat ajaib. Ini sesuatu yang sangat ajaib. Embun Hermon membahasai turun sampai ke Gunung Sion. Di mana ajaibnya? Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang embun, embun itu kan bahannya air kan Bapak Ibu. Kalau kita mau melihat kedahsyatan air, kita akan terbayang dengan lautan yang begitu besar. Kalau kita ingin melihat kedahsyatan air, kita akan lihat sungai dengan arus yang begitu luar biasa. Sehingga lewat arus sungai itu bisa membangkitkan tenaga listrik. Kalau kita mau berbicara tentang kedahsyatan keajaiban air, kita lihat hujan yang begitu deras. Itu air yang dahsyat. Bapak Ibu, keajaiban ini digambarkan seperti embun. Embun itu apa sih hebatnya Bapak Ibu? Embun datang di waktu pagi.
dan akan lenyap ketika matahari terbit. Seakan-akan tidak ada dibandingkan dengan lautan, dibandingkan dengan sungai, dibandingkan dengan hujan, embun tidak ada apa-apanya. Tetapi dikatakan persatuan itu seperti embun dari Hermon mengalir sampai Gunung Sion. Bapak Ibu, saya cek di Google Map. Saya belum pernah ke Israel Bapak Ibu. Hermon sampai Gunung Sion kurang lebih Bapak Ibu 191 kilometer. Bayangkan Bapak Ibu, embun itu bisa mengalir 191 kilometer. Bukankah ini keajaiban? Amin. Itu yang digambarkan tentang persatuan. Alkitab mengatakan ketika kita hidup rukun bersama, ketika kita hidup dalam persatuan, itu seperti embun dari Hermon ke Sion. Itu menghasilkan sesuatu lompatan yang luar biasa. Menghasilkan sesuatu yang ajaib. Persatuan mendatangkan keajaiban di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Alkitab jelas Bapak Ibu. Hiduplah rukun bersama. Karena kerukunan itu. Satu tadi seperti minyak urapan. Yang kedua seperti embun dari Hermon. Itu ajaib bisa mengalir sampai di Sion. Bapak Ibu Saudara, pentingnya hidup rukun bersama. Di dalam Tuhan yang dikerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Kita akan menikmati setiap janji-janji Tuhan. Bapak Ibu, sore ini saya mau mengajak kita semua. Mari pemain musik bisa maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, buka hati kita. Biarkan Roh Kudus masuk di dalam hidup kita. Karena Roh Kudus akan mengerjakan sebuah persatuan di dalam hidup kita. Amin. Dan Bapak Ibu, persatuan yang Roh Kudus kerjakan itu seperti minyak urapan yang dahsyat sekali dan membuat keajaiban seperti embun Gunung Hermon mengalir sampai di Sion. Ada lagu lama Bapak Ibu Saudara, kita minta Roh Kudus masuk di dalam hidup kita. Kita undang Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Mari datanglah Roh Kudus. Mari datang Roh Suci. Katakan kita perlu Roh Kudus. Menjadikan kita hidup di dalam persatuan. Mari datanglah Roh Suci. Kami perlu padamu. Datanglah dengan kuat kuasa. Datanglah dengan lembut. Mari kita angkat pujian ini. Undang Roh Kudus hadir. Mari datanglah Roh Suci. Haleluya, 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 haleluya. Kami perlu padamu. Datanglah dengan kuat kuasa. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Tidak ada cara lain selain kita membuka hati kita. Membiarkan Roh Kudus masuk di dalam kita. Itu membuat kita mempunyai kerelaan hati. Kita dapat dicampur untuk bisa menjadi minyak urapan. Dan itulah persatuan yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Kesempatan kita terbatas Bapak Ibu. Kita nikmati saat ini biar Roh Kudus bekerja. Mengurapi, memenuhi hidup kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Mari datanglah Roh Suci. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu padamu. Haleluya, haleluya,
Mari datang Roh Suci penuhi kami. Haleluya. Mari datanglah Roh Suci. Haleluya, 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 haleluya. Kami perlu padamu. Haleluya, haleluya. Datanglah dengan kuat kuasa. Datanglah dengan, sambil mengangkat kedua tangan kita minta Roh Kudus datang penuhi kami. Mari datang. Haleluya, haleluya. Roh Suci, Roh Kudus penuhi hidup kami. Jadikan kami satu oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Datanglah dengan kuat kuasa. Haleluya, haleluya. Datanglah dengan, mari datang Roh Suci. Haleluya, haleluya. Mari Tuhan, Roh Kudus, lihat tangan yang terangkat, hati yang terbuka, yang haus akan aliran Roh Kudus. Datang penuhi kami. Kami rindu terjadi sebuah persatuan, unity di tengah-tengah gereja ini Tuhan. Haleluya. Datanglah dengan kuat kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Datanglah dengan sungguh-sungguh. Mari kita minta kepada Tuhan, datang Roh Suci. Mari datanglah Roh Suci. Haleluya, 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 haleluya. Kami perlu padamu. Haleluya. Datanglah dengan kuat kuasa. Datanglah dengan, mari datang Roh Suci penuhi umat-umatmu. Haleluya, haleluya. Mari, haleluya, haleluya. Berkarya, bekerja Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Kami perlu padamu. Datanglah dengan kuat kuasa. Mari jemaat saja angkat pujian ini menjadi permohonan kepada kita. Haleluya. Mari datang Rasul. Haleluya, 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 haleluya. Kami perlu padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Datanglah dengan kuat kuasa. Datanglah dengan, sekali lagi jemaat Tuhan angkat pujian ini, minta sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia akan bekerja malam ini. Haleluya, 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 haleluya.
Kami perlu padamu. Haleluya, 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 haleluya. Datanglah dengan kuat kuasa. Haleluya, 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 haleluya. Datanglah dengan, haleluya. Dia bekerja malam ini, mari datang. Haleluya, mari datang. Karyamu nyatakan malam ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Padamu, haleluya, haleluya. Datanglah dengan, sekali lagi, mari Roh Kudus masuk di dalam hidup setiap umatmu malam ini. Bekerja, mengalir Roh Kudus. Buat persatuan dalam jemaatmu gereja ini Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Damu, haleluya, haleluya. Datanglah dengan kuat kuasa. Datanglah dengan, haleluya, 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 haleluya. Bekerja dengan lembut malam ini. Bekerja dengan kuat kuasa-Mu malam ini, Roh Kudus. Penuhi kami, Roh Kudus. Penuhi umat-Mu, Roh Kudus. Malam ini terjadi persatuan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Terjadi unity yang luar biasa oleh kuat kuasa Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Makasih Tuhan, terima kasih Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara dan waktu kami sangat terbatas saat ini Tuhan. Tetapi karya Roh Kudus tidak pernah terhenti. Karya Roh Kudus tidak berhenti sampai di sini. Akan terus bekerja dalam setiap hidup umat-umat. Dan Roh Kudus itu membuat sebuah persatuan di dalam kami. Kami jemaat Tuhan hidup dalam kerukunan, dalam persaudaraan, dalam kesatuan. Oleh karena kuasa Roh Kudus menjadi minyak urapan, menjadikan keajaiban di tengah-tengahnya. Dan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan meteraikan firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, menjadi remah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu dan kami akan terus menikmati pekerjaan Roh Kudus mengalir di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita naikkan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Ini menjadi doa syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan pujian Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat hamba-Nya. Tuhan pakai lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan siapkan untuk kita memberikan korban persembahan. Nanti Bapak Dian akan pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah Engkau berikan bagi kami. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan. Tambahkan hikmat-Mu Tuhan bagi hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Layakkan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan. Supaya layak bagi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan lagu pujian Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rina wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rina wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rina wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rina wengi Gandol Gusti. Kula amung percaya
sama-sama merasakan bahwa hidup kita ini hanya karena kemurahan Tuhan ya. Karena kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu yang membuat kita kuat, membuat kita mampu. Sama-sama kita katakan, saben dina tulangge. Tangannya dong. Gandeng Gusti. Amin. Beri kemuliaan. Haleluya. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Tuhan yang luar biasa. Dia layak ditinggikan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian. Mari dipersilakan. Dipersilakan untuk maju yang akan membawa persembahan pujian. Seindah pelangi sehabis hujan, janjimu untuk masa depanku. Walau badai yang datang silih berganti, namun kau selalu besertaku. Padamu
Saya kembali mengundang setiap kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita, ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dan percayalah bahwa setiap kita yang pulang pasti membawa berkat daripada Tuhan. Amin. Kita nyanyikan satu lagu pujian, Kekuatan di Hidup. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, kita angkat tangan kita. Bukan karena melihat. Saya mengundang Ibu Gembala untuk tutup doa kita. Diberkati di hidupku, ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Engkau melihat kami semua yang hadir. Kami sudah mendengar firman Allah yang mengajar kami untuk selalu bersatu dalam segala hal. Mungkin ada hal-hal yang tidak menyenangkan, tetapi ketika kami rindu untuk bersatu, kami akan mengalah atau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kami semua. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh termeterai dalam hidup kami. Kuasa-Mu menyatukan hati kami sehingga kami dapat menjadi umat yang sungguh-sungguh dikasihi oleh Tuhan Allah. Terima kasih Allah yang baik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah, berkati pelayanannya Tuhan. Engkau yang sanggup menolong mereka. Terima kasih Tuhan, sampai nanti juga pulang ke tempat masing-masing Tuhan nolong. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua kita berkata amin.